Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Nah, hari ini kita akan bahas soal holding baterai, saudara, atau soal kendaraan mobil listrik. Nah, ini lagi hot ya akhir-akhir ini. Jadi jelang akhir pekan Kompas Bisnis akan bahas ini. Kalau dengar soal mobil listrik, pasti di pikiran Anda yang terbersit adalah Tesla, lalu juga Elon Musk. Nah, Elon Musk ini beberapa kali memang PHP ya, memberikan harapan palsu ke Indonesia soal keinginannya berinvestasi. Entah memang Elon Musk yang PHP atau Indonesianya aja yang kegeeran. Nah, akhir-akhir ini atau baru saja beberapa hari yang lalu, Elon Musk ini menulis di Twitternya ya, menulis di Twitter resmi pribadinya yang intinya bilang kalau dia ini khawatir bahwa komoditas nikel yang jadi bahan baku utama untuk memproduksi baterai mobil listrik, ketersediaannya di dunia tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Tesla. Jadi Elon ini menulis atau berkicau bahwa mereka akan mulai mencari pengganti nikel dengan katoda berbahan dasar besi. Nah, jadi tuh dia bilang plenty of iron and lithium. Nah, padahal tahun lalu Elon Musk ini pernah bilang dan memberi sinyal untuk penambang nikel dunia bahwa ayo dong genjot produksi kamu supaya nanti Tesla janji nih akan memberikan kontrak jangka panjang untuk bisa menyerap produksi dari produsen-produsen nikel dunia ini. Tiba-tiba kemarin nih beberapa hari yang lalu dia berkicau bahwa dia bilang kayaknya nikelnya nggak cukup deh buat kebutuhannya Tesla, kita akan coba ganti nih ke besi gitu kan. Nah, gara-gara kicauannya ini saham Antam di Indonesia, salah satu produsen nikel di Indonesia ini anjlok, saudara, dalam sekitar 3 atau 2 hari berturut-turut. Bahkan kemarin Antam ini turunnya mencapai penurunannya 6%, 6,67% turun jadi 2.520 pada penutupan 4 Maret 2021. Nah, sebenarnya penurunan dari Antam ini nggak hanya karena sentimen dari kicauannya Elon Musk saja, tapi juga karena adanya sentimen dari penurunan harga nikel di pasaran global seiring dengan progres perbaikan di salah satu tambang terbesar di dunia yaitu Nornickel. Nah, padahal sebelumnya Antam ini pernah dapat sentimen yang cukup baik, bahkan dia mencapai angka 2.840 di beberapa pekan lalu karena satu tadi Tesla yang bilang akan menggunakan nikel, lalu juga bagaimana harga nikel tetap stabil di kancah global. Tapi nih 3 hari terakhir ternyata pergerakan harga saham Antam tidak bisa tertolong dengan sentimen yang ada di dunia atau di global. Sebenarnya nggak hanya Antam saja, beberapa pergerakan saham-saham pertambangan nikel lain seperti Inco, lalu juga ada Tins ini turun sangat dalam. Misalnya Inco, saudara, kemarin turunnya bahkan sampai 6,3%, agak memper ya, mirip dengan Antam. Sementara Tins turun 4,6%. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya sedang menggodok nih untuk membuat atau merampukan pembentukan holding baterai kendaraan listrik. Akan ada beberapa BUMN yang tergabung dalam holding ini dan rencananya Juni 2021 akan beroperasi. Nama holdingnya adalah Industri Baterai Indonesia atau IBI. Pembentukan holdingnya melibatkan 4 perusahaan BUMN. Nah, ini ada Main ID, lalu juga ada Antam, Pertamina dan juga PLN. Tentu ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang sangat erat hubungannya dengan holding baterai kendaraan listrik. Mulai dari Antam nih penyedia nikel, lalu juga tentunya PLN sebagai penyedia listriknya. Nah, nantinya kepemilikan saham keempat perusahaan plat merah ini memang masih dikalkulasi, saudara. Tapi proyeksinya semuanya akan sama besar kepemilikan sahamnya. Kalau sama besar berarti 25%, 25%, 25%, dan 25%. Nah, kalau ini nanti holdingnya terbentuk dengan target Juni 2021, maka akan ada perusahaan patungan atau joint venture nantinya akan memenuhi kebutuhan ataupun target kapasitas 30 gigawatt per hours atau GWH yang akan dibuat dari hulu sampai hilirnya. Tapi investasinya sebenarnya nggak kecil untuk bisa memenuhi kapasitas ini. 13 miliar dolar. Berarti kalau kita rupiahkan
adalah sekitar 185,4 triliun rupiah untuk investasi dari holding dan kebutuhan holding baterai kendaraan listrik. Nah, dengan pembentukan holding ini, tadi dananya nggak besar ya, dananya nggak kecil gitu, seratusan triliun rupiah. Tentu butuh mitra, lalu juga dana asing untuk bisa masuk dan menggenjot investasi yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa mitra yang sudah mulai dilirik. Ada 7 perusahaan global yang dilirik, tapi yang sudah serius atau menunjukkan keseriusannya ke pemerintah ini ada 2, saudara. Yaitu Contemporary Amperex Technology atau CATL, ini adalah perusahaan baterai asal Tiongkok, dan juga LG Chemical atau LG Chem asal Korea Selatan. Sementara Tesla nih yang dari awal sebenarnya malah lebih gembar-gembor kan dibandingkan dengan 2 perusahaan yang sudah menunjukkan keseriusannya, malah PHP nih, nggak jelas apakah beneran mau invest ke Indonesia atau katanya ke India. Nah, ini masih belum jelas untuk Tesla. Tapi 3 perusahaan ini memang diproyeksi bakal punya kapasitas produksi baterai lithium ion terbesar di dunia. Ini adalah baterai yang akan nantinya dipasang di mobil-mobil listrik di seluruh dunia yang membutuhkannya. Sementara memang masa depan mobil listrik juga tampaknya akan sebentar lagi ya. Mungkin 5-10 tahun lagi Anda akan sering sekali melihat mobil listrik berada di jalanan. Nah, 3 perusahaan ini memiliki kapasitas produksi baterai lithium ion terbesar di dunia 2028. Ini adalah proyeksinya. Jadi ini kenapa Indonesia atau pemerintah pengen banget nih ngelirik perusahaan-perusahaan ini supaya mau masuk, dan apalagi Indonesia punya cadangan nikel yang cukup besar dan punya jadi salah satu negara dengan kepemilikan cadangan nikel yang cukup besar di dunia. Nah, kalau bicara mobil listrik, ini memang negara-negara sudah mulai berlomba ya mengejar target supaya mobil ini beralih ke energi yang lebih bersih. Nah, di Wuhan, Tiongkok, saudara, kini sudah mulai menguji coba mobil listrik, tapi nggak hanya mobil listrik. Nah, ini adalah mobil listrik dan swakemudi dan diuji coba untuk taksi yang nanti akan beroperasi di Wuhan, Tiongkok. Sudah diuji coba dan dianggap sukses melewati jalur dan kendala-kendala lalu lintas. 42 mobil listrik swakemudi tengah menjajal jalanan di Wuhan, Tiongkok sebagai uji coba kelaikan. Layanan uji coba melibatkan 20 tempat parkir khusus dan lebih dari 10 rute. Dari uji coba yang dilakukan, taksi swakemudi dianggap berhasil dan aman melewati kondisi di jalan raya seperti titik lampu lalu lintas, pejalan kaki yang menyeberang, hingga mobil besar yang tiba-tiba menyalip. Selama uji coba, puluhan taksi ini juga turut membawa penumpang. 之前是觉得有一点忐忑的，因为第一次有这种无人驾驶的项目，但是上车之后就觉得还非常平稳。 Taksi swakemudi ini diberi nama Robotaxi, dikonversi dari kendaraan listrik murni milik perusahaan otomotif Dongfeng. Setiap taksi dibekali sistem navigasi, kamera definisi tinggi, hingga radar gelombang milimeter. 会配备一个安全员，因为这个是我们法规的这样的一个要求。这名安全员其实在正常的情况下，他是不能操纵车辆。在这个突发紧急状况的这样的一些情况下，我们的安全员这个时候他会出来接管车辆，然后来保证我们的乘客的这样的一个人身安全。 Taksi swakemudi ini juga dilengkapi dengan sistem komputasi dan peralatan pendukung jaringan, termasuk perencanaan rute, kontrol jarak jauh kendaraan, untuk membuat penumpang merasa aman berkendara dengan taksi swakemudi.